Untuk pertemuan ini akan aku jelasin terkait metode kuadrat persegi. Nah, jadi sebenarnya secara definisi, analisis vegetasi itu adalah satu cara mempelajari susunan atau komposisi jenis dan bentuk struktur vegetasi. Ya. Jadi kalau di UNVEG itu yang kita lihat tidak hanya interaksi atau hubungan antar jenisnya, tetapi juga jumlah individu dari setiap jenisnya yang ditemukan itu apa aja. Nah, dari analisis vegetasi itu harapannya bisa diketahui kelimpahan suatu jenis itu memengaruhi dari fungsi suatu komunitas, baik itu secara distribusi individu, antar jenis dan komunitas, sampai keseimbangan sistem akhirnya berpengaruh pada stabilitas komunitas. Nah, tujuan dari UNVEG sendiri ini untuk seluruh keseluruhan metode UNVEG itu adalah mengetahui komposisi spesies dan struktur vegetasi pada suatu wilayah yang menjadi objek untuk dipelajari. Nah, UNVEG sendiri itu punya dua sifat atau parameter, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Cara untuk mencapai dari tujuan kita pengen mengetahui komposisi spesies dan struktur untuk kualitatif dan kuantitatifnya itu sangat ditentukan dari ketiga hal ini. Yang pertama, bagaimana cara kita memperoleh data, terutama data kuantitatif dari semua spesies tumbuhan yang menyusun komunitas. Yang kedua, parameter kuantitatif dan kualitatif apa saja yang diperlukan ketika kita melakukan analisis vegetasi. Dan yang ketiga, penyajian data dan interpretasi data agar dapat mendeskripsikan komposisi floristik serta sifat-sifat komunitas tumbuhan secara utuh dan menyeluruh. Nah, untuk parameter kualitatif itu ada fisiognomi. Fisiognomi itu kita melihat dari penampakan luar dari vegetasi yang dideskripsikan berdasarkan penampakan spesies dominan, penampakan tinggi tumbuhan, dan warna tumbuhan yang tampak oleh mata. Jadi kita melihat penampakan luarnya seperti apa. Apakah tumbuhannya itu tinggi, pendek, kemudian warnanya hijau ataupun sudah kuning ataupun sudah coklat. Itu kita melihat secara fisik luar, itu yang dinamakan dengan fisiognomi. Nah, kemudian ada fenologi. Fenologi ini kita melihat perwujudan spesies pada setiap fase dan siklus hidupnya. Spesies yang sama dengan tingkat umur yang berbeda akan membentuk struktur komunitas yang berbeda. Begitu juga dengan spesies yang berbeda pasti memiliki fenologi yang berbeda pula. Nah, yang ketiga ada periodisitas. Nah, periodisitas ini adalah kejadian musiman dari berbagai proses dalam kehidupan tumbuhan, mulai dari bentuk daun seperti apa, masa hubungan seperti apa, masa bertunasnya kapan, hingga masa peluruhan buah atau bijinya itu kapan. Nah, kita akan melihat secara periodisitas. Nah, apakah nanti membentuk suatu periode ulang atau musim dari proses kehidupan tumbuhan itu sendiri. Yang keempat ada kelimpahan. Kelimpahan di sini kita melihat distribusi relatif suatu spesies dalam komunitas ya bisa kita kategorikan jadi sangat jarang, jarang, tidak banyak, banyak, dan sangat berlimpah. Kemudian ada penyebaran. Nah, penyebaran ini kita melihat dari keberadaan suatu spesies pada ruang secara horizontal, baik itu secara random, secara seragam, ataupun secara berkelompok. Yang kemudian ada yang keenam ada daya hidup ini kita melihat tingkat keberhasilan tumbuhan untuk hidup dan tumbuh normal, serta kemampuan untuk bereproduksi. Nah, ketujuh, bentuk pertumbuhan. Nah, bentuk pertumbuhan ini kita melihat penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk tubuhnya saat pertumbuhan, ya, baik dari habitat maupun karakteristik lainnya. Bentuk pertumbuhan yang umum itu kita melihat dari berbagai jenis. Yang pertama ada dari pohon, semak, herba, dan liana. Yang terakhir kita lihat nanti stratifikasi. Nah, ini yang akan kita bahas di praktikum kali ini tentang stratifikasinya. Nah, di stratifikasi kita melihat distribusi tumbuhan dalam ruang vertikal ya secara ke atas seperti itu. Nah, stratifikasi tumbuhan berhubungan dengan sifat spesies tumbuhan dalam memanfaatkan radiasi matahari yang diterima. Nah, ketika kita melihat stratifikasi nanti pada akhirnya kita juga bisa melihat yang dinamakan dengan profil vegetasi. Nah, sertifikasi ini kita buat oleh susunan tajuk tumbuhan menurut arah vertikal, jadi dari atas ya. Nah, ini ada beberapa tutupan vegetasi ya, tutupan lahan pada vegetasi seluruh komunitas tumbuhan. Yang pertama kita dari forest floor ya. Dari sini ada forest floor, di sini kita lihat dari tutupan lahannya seperti apa. Nah, ini biasanya namanya crop cover ya, atau crop top. Nah, ini biasanya bentukannya semak, perdu, herba, itu ada di forest floor. Kemudian understory. Understory itu sudah mulai ada pancang, ya. Kemudian upper canopy.
Nah, di upper canopy ini sudah mulai masuk tiang, dan emergent layer itu kita sudah masuk ke tahapan pohon. Nah, ciri khasnya ini eh, ya, untuk di sini itu untuk tumbuhan-tumbuhan yang berkayu. Nah, di gambar sebelah kanan, yang gambar ini adalah ini yang kita sebut dengan profil vegetasinya. Untuk dari atas, yang gambar atas ini adalah dari tampak samping. Nah, untuk yang gambar di bawah ini adalah gambar dari tampak atas. Nah, kita next. Nah, sekarang ini adalah parameter kuantitatif. Nah, parameter kuantitatif ini secara eh, parameternya kita lihat sebenarnya kita yang sudah kita ketahui itu ada 5 ya. Yang pertama kita melihat dari kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks damping, dan indeks keanekaragaman jenis. Nah, dari sini bisa dibaca untuk definisinya. Nah, dari indeks nilai penting ini mungkin saya akan refresh. Nah, indeks nilai penting itu adalah gabungan dari eh, kerapatan, frekuensi, dan dominansi. Jadi nanti dari nilai kerapatan, frekuensi, dan dominansi ketika kita jumlahkan itu akan menjadi indeks nilai penting ya. Dari indeks nilai penting ini kalau dia nilai INP-nya tinggi, maka spesies yang ada itu memiliki tingkat penguasaan yang tinggi. Nah, yang mungkin untuk indeks keanekaragaman jenis atau spesies itu yang sudah sering kita pelajari di beberapa semester sebelumnya di IPB itu ada indeks Shannon Winner. Nah, ini indeks yang sudah sering kita gunakan untuk menghitung tingkat keberagaman spesies dalam satu komunitas, baik itu komunitas yang ada di darat maupun di air. Nah, sekarang untuk metode sampling. Sebelum kita masuk ke metode sampling, kita harus tahu dulu pembagian strata tumbuhan. Yang pertama, ketika kita melihat dari habitusnya, ya dari habitusnya ketika kita melihat vegetasi berdasarkan perawakannya. Yang pertama dari golongan herba, semak, dan pohon. Nah, golongan herba dia adalah tipikal tanaman yang pendek dan berbatang basah. Jadi dia batangnya bisa kita remukkan ya. Contohnya dari golongan rumput-rumputan maupun golongan rumput teki ya, itu golongan-golongan herba. Nah, kemudian ada golongan semak. Nah, semak ini dia juga pendek, tetapi dia berbatangnya tidak berbatang basah, tetapi dia berbatang kayu. Dengan ketinggiannya itu bisa kita jumpai mulai dari 1 meter sampai 4 meter. Nah, yang terakhir ada golongan pohon, yaitu tumbuhan berkayu. Ya, dia bukan tanaman pendek lagi, tapi dia sudah bisa bertumbuh sampai tinggi, dan dia tipikalnya berkayu dan tumbuh tegak ke atas dengan ketinggiannya lebih dari 4 meter. Nah, yang kedua, ketika kita melihat dari kelas pertumbuhannya. Nah, di slide ini kita tampilkan untuk golongan pohon semua. Ya, jadi mulai dari bawah ke atas, mulai dari anakan semai sampai pohon ini adalah tipikal sebenarnya dari tumbuhan tingkat atas. Tetapi untuk di unfake ini kita golongkan semai ini juga masuk ke dalam tumbuhan tingkat bawah. Ya, sama seperti untuk herba dan semak. Dia tumbuhan tingkat bawah, walaupun untuk semai ini juga bisa masuk ke golongan tingkat atas. Nah, eh, untuk ukuran tingkat kelas pertumbuhan dari vegetasi sendiri di sini kita menggunakan aturannya dari diameter batang. Tetapi yang kita amati nanti, yang kita ambil datanya pada lapangan adalah kita tidak mungkin mendapatkan nilai diameter batang. Bagaimana cara kita mendapatkan diameter batang, sedangkan yang kita punya itu bukan data diameter batang yang bisa kita ukur. Nah, diameter batang ini bisa kita cari dengan kita mengukur dari keliling batang itu sendiri. Nah, keliling batang itu sendiri eh, kita asumsikan dalam bentuk lingkaran. Nah, dalam bentuk lingkaran ini, nah dari sini kita ambil tipe yang lurus ya, ketika mengambil talinya ini yang lurus. Nah, yang kita punya adalah keliling. Keliling ya sama dengan nilai dari P dikali dengan diameternya.
Nah, kita punya ternyata rumus keliling seperti ini, sehingga nantinya ketika kita mencari nilai diameter, itu sama dengan keliling dibagi dengan nilai pi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan nilai keliling ini sendiri? Ya, cara kita mendapatkan nilai keliling seperti kita lihat pada gambar. Nah, di sini orang menggunakan tangga. Nah, ketika batang tumbuhan itu lurus ya, tanpa ada, ini kita sebut dengan banir ya. Untuk di sini kita sebut dengan banir atau akar tunjang ya. Sama seperti mungkin teman-teman membayangkan seperti eh, di tanaman mangrove ya, ini namanya banir. Nah, ketika dia tumbuhan ini tidak memiliki banir, maka teman-teman ukur dari permukaan tanah sampai ketinggian 1,3 meter. 1,3 meter. Setelah itu teman-teman bisa ukur untuk keliling batangnya ya dengan asumsi setinggi dada orang dewasa. Kemudian bagaimana caranya ketika eh, si batang tanamannya ini, si tumbuhannya ini ternyata dia berakar banir. Nah, ketika dia berakar banir, teman-teman eh, menghitungnya dari tinggi akar banir yang paling atas, kemudian teman-teman tarik 20 cm sudah cukup, 20 sorry, 20 cm. Kemudian teman-teman bisa ukur untuk keliling batang itu sendiri ya. Jadi di sini misalkan dari sini nanti teman-teman bisa ukur untuk diameter batangnya. Nah, kemudian bagaimana kalau eh, dia di posisinya ada di daerah yang lahannya miring ya. Misalkan di lahannya dia punya karakteristik yang berbeda, misalkan bentuk lahannya seperti ini. Nah, ketika dia mengambil datanya nanti untuk metodenya nanti bisa seperti ini atau kita harus tarik garis lurus. Sedangkan misalkan di sini ada jurang, kita tidak mungkin nyebrang dibikin seperti ini, kita tidak mungkin ya. Jadi pilihannya seperti yang tadi itu dari melintang dibagi dua gitu. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail nanti di slide berikutnya. Nah, sekarang kalau teman-teman ternyata sudah tahu untuk perhitungan seperti ini. Nah, ternyata yang teman-teman punya keliling, sedangkan yang sekarang teman-teman punya adalah diameter. Nah, bagaimana cara teman-teman menghitungnya? Nah, caranya adalah teman-teman buat mengubah nilai ini menjadi diameter. Nah, caranya adalah seperti tadi, diameternya ketika teman-teman sudah punya dalam bentuk uh, diameter seperti ini, berarti teman-teman tinggal cari kelilingnya. Berarti di sini untuk nilai keliling, untuk anakan atau semai ya, untuk anakan atau semai, di sini artinya kita punya kurang dari 31,4. Kita asumsikan nilai pi-nya itu 3,14. Nilai pi ya kita pakai 3,14. Kita nggak pakai 22/7 karena kita pakai nilai aslinya saja dari nilai P 3,14. Nah, di sini berarti 10 sampai 25 cm. Nah, sebenarnya di beberapa versi ada dua versi, baik dari referensi yang saya sampaikan di slide ini ataupun yang digunakan oleh teman-teman dari LIPI. Nah, kalau dari LIPI itu
Di sini kita pakai dari, kalau lebih dari 20 cm ini sudah pohon, tetapi untuk kita nanti kita samakan semua, jadi mulai dari 10 sampai 25 cm. Untuk botok pohon di atas 35 cm. Nah, di sini untuk ukuran ini 31,4, berarti 31,4 sampai 78,5 untuk keliling ya. Untuk keliling sampai 78,5. Nah, untuk ini berarti 78,5 sampai 78,5 sampai 109,9. Kalau kita genepin bisa 110 ya. Nah, ini semua dalam satuan senti. Nah, pertanyaannya, kalau dia menggolongkan, nah bagaimana cara kita menggolongkan untuk dia kita tahu tadi semai pancang tihang. Nah, untuk ukuran semai pancang tihang sendiri sudah kita sampaikan tadi, kalau semai itu kita mulai dari diameter kurang dari 10. Nanti untuk pancang ya, ada yang nyebut delta juga, kita di 1,4 sampai 78,5. Kemudian tihang itu 78,5 sampai 109,9. Nah, untuk pohon itu di atas 109,9. Nah, sekarang kita next dulu. Nah, secara garis besar, sebentar saya hapus dulu. Nah, secara garis besar kita bisa golongkan untuk metode analisis vegetasi itu ada dua. Yang pertama dengan metode petak contoh atau plot. Ya, metode petak contoh dengan plot ya, ada, dan metode tanpa petak contoh atau plotless. Nah, metode petak contoh dia punya kelebihan, dia bisa dipakai untuk seluruh tipe tegakan. Nah, tadi di slide sebelumnya itu dijelaskan kalau ternyata ada tipe tegakan tertentu sebenarnya. Ya, di sini untuk tipe tegakan ya, untuk tipe tegakan baik dari semai sampai pohon itu bisa kita gunakan dengan metode plot atau menggunakan metode petak contoh. Nah, sayangnya untuk metode plotless itu tidak berlaku demikian. Nah, untuk metode plotless yang bisa kita ambil datanya nanti hanya untuk tipe tipe tegakan semai ya, semai dan herba. Untuk semai, herba, semak itu kita bisa pakai. Nah, untuk pengukurannya dengan metode kuadrat, untuk plot itu nanti kita mulai dari pancang sampai pohon itu bisa kita pakai. Tapi nanti untuk pengambilan datanya, nanti yang kita ambil dengan metode kuadrat itu hanya pohon dan tihang. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke metode kuadrat. Mungkin nanti teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, yang pertama yang harus kita ingat ya, bahwa pengukuran untuk metode plot ini adalah kita didasarkan pada petak contoh ya. Kalau daerahnya luas ya, nanti kita bisa buat petak contoh untuk petak sampling itu menggunakan ukuran-ukuran yang sudah disepakati bersama. Nah,
Kelebihannya dari metode plot ini adalah dia memiliki luas atau satuan tiap petak yang jelas dan pasti, ya. Kemudian bentuk plotnya ini eh, bervariasi, ya, tergantung data apa yang ingin kita peroleh gitu. Nah, untuk bentuknya sendiri ada tiga, ada persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, yang akan kita pelajari di video ini adalah untuk metode persegi. Ya, kenapa pakai bentuk persegi? Karena bentuk persegi ini adalah bentuk yang paling praktis, paling efisien, dan paling mudah untuk dibuat ketika kita berada di lapangan. Nah, untuk ukuran ini, kenapa tiba-tiba kok di sini gitu? Ya, kok tiba-tiba ini ada semai, herba, tumbuhan ukuran 1x1, 5x5, 10x10, 20. Ini kenapa? Sebenarnya kita awali eh, dari sini dulu. Ketika kita melihat dari petak 20x20, nanti teman-teman akan mengarahkan mahasiswa untuk membuat petak, ya, petak 20x20. Nah, sebelum kita buat petak, nanti kita buat namanya jalur transek. Mungkin teman-teman masih ingat dulu kita membuat jalur transek dulu, kita bersama-sama membuat jalur transek dengan ukuran sebanyak kelompok yang kita bawa mahasiswanya. Nah, kebetulan untuk nanti kita akan bawa 12 kelompok, jadi nanti di sini kita buat 12. Ini 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini deh, 11, 12. Nah, misal di sini kita sudah punya petak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Kenapa petak samplingnya ini kita buat selang-seling? Karena eh, untuk menghindari dari kesamaan data yang diperoleh oleh praktikan nanti, ya. Praktikan di sini adalah mahasiswa, sehingga data yang kita peroleh nanti akan semakin beragam. Nah, di sini untuk ukurannya di sini segini itu 20 meter. Nah, dari sini sampai sini ini juga 20 meter. Nah, ketika sudah dari sini, nah ini bentuk perbesarannya saya dari salah satu. Nah, dari sini, nah baru ketemu bentuk seperti ini, ya, karena kita pengen tahu tipe tegakannya di situ ada apa aja. Nah, eh, sekarang gini. Nah, ketika kita sudah melihat ukuran 20x20, nah saya pengen kita semua lihat di sini kalau, ya, kalau di sini tiap ukuran ini memiliki plot sampling untuk tipe tegakan yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk plot ukuran 1x1 yang akan kita ambil sampel datanya yaitu untuk semai, herba, ya, dan semak, sebenarnya semak. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika di ukuran 1x1 ini ditemukan pohon, apakah kita diambil datanya juga, ya? Jadi untuk ukuran 1x1 ini tetap kita ambil untuk data pohon. Jadi data pohon itu tetap kita ambil. Ya, di 20x20 pun karena ada pohon jadi diambil. Nah, karena di 20x20 itu juga adalah bagian dari 1x1. Nah, kalau di sini di ukuran
5 kali 5, di sini 5 ya. Sorry, ini kepotong. Di sini ukuran 5 meter. Nah, ternyata di sini sampelnya untuk pancang dan semak berkayu. Tapi nanti yang kita ambil sampelnya cukup pancang saja. Pancang dan pohon. Ya, untuk pancang sama pohon. Nah, untuk 10 kali 10 kita ambil untuk tihang. Nah, bagaimana dengan pohon? Apakah diambil juga? Iya. Tihang sama pohon? Iya. Jadi di setiap ukuran itu tentu akan ada sampling pohon. Jadi nanti perlu diperhatikan untuk mahasiswa, tolong nanti dilihat. Kalau ada data pohon, silakan nanti diambil. Ya, tetapi cara mengambil datanya adalah ketika di plot 1 kali 1 ada pohon, tolong diidentifikasinya per individu, bukan per jenis. Yang perlu diingat adalah ketika kita menganalisis vegetasi, itu yang data kita ambil adalah data individunya. Walaupun jenisnya sama, itu tetap utamakan data individunya. Ya, misalkan nanti di petak 1 itu kita ketemu ada salak, ya ada salak. Nah, salak ini ternyata di sini ketemu ada 4. Nah, di sini kamu ditulis nanti salak 1, salak 2, salak 3, dan salak 4. Itu yang nanti kita tulis seperti ini. Ada salak 1, salak 2, salak 3, salak 4. Tapi ini tulisnya ke bawah ya nanti ya. Nah, itu nanti baru ditulisnya untuk bagian jumlahnya, nanti jumlahnya ada 4. Gitu. Ini nama ya. Ini nama, ini jumlah. Nah, ini 4 ini dibuat dalam bentuk tabel gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau eh, format untuk tally sheet-nya itu seperti apa? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tadi kita buat jalur petaknya dulu, setelah itu baru kita buat ukuran 20 kali 20. Nanti ukurannya selang-seling nanti di sini ditentukan oleh dari tim asisten dosennya. Jadi nanti asisten dosennya ada Arik, ada Farel, ada Alik Cakra, ada Dava. Dava 56 ya, Alik Cakra sama Dava 56, Farel sama Arik angkatan 55. Nah, ini yang harus diambil datanya oleh masing-masing mahasiswa. Yang pertama ada nama jenisnya, jenis tanamannya apa, kemudian jumlah individu tiap jenisnya ada berapa ya, individunya ada berapa, kemudian keliling batangnya ya untuk setiap pohon netihang dan tinggi untuk pohon netihang. Bagaimana kalau pancang dan semai? Pancang dan semai tidak perlu dihitung keliling batang dan tinggi tanamannya itu tidak perlu dihitung. Nah, ini perhitungannya. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini untuk catatannya. Misalkan ukuran petaknya tadi misalkan 1 kali 1. Ternyata nemu pohon gaharu. Ya, ditulis. Nah, di sini ditulis gaharu. Dan di sini tipe tegakannya pohon. Misalkan gaharu 1. Jumlahnya gaharu 1. Jumlah 1. Nah, TBC ini apa? TBC ini adalah tinggi bebas cabang. Tinggi bebas cabang adalah tinggi dari permukaan tanah, ya tinggi tanaman, tinggi pohon dari permukaan tanah hingga bertemu percabangan yang pertama. Ya, tinggi bebas cabang ini adalah tinggi dari permukaan tanah, tinggi batang dari permukaan tanah, atau tinggi dari akar tunjang paling atas sampai ketemu percabangan yang pertama. Nah, ini adalah tinggi bebas cabang. Ya, ini kalau akar tunjang. Nah, kalau tadi akarnya bukan akar tunjang, ya, bukan akar banir, ini kita hitungnya tetap dari permukaan tanah sampai ketinggian
sampai ketinggian sampai ketemu cabang yang pertama. Nah, di sini baru masuk total, nanti hitung kelilingnya, gitu. Kira-kira itu yang dapat disampaikan untuk teman-teman Asprak terkait metode kuadrat persegi. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat di grup. Di situ ada asisten dosennya, ada Arik, ada Farel, ada Dava, dan ada Alif Cakra. Tuh, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk metode garis singgung.